Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Santri Arumantika dengan nomor induk mahasiswa 205010033 dari Fakultas Magister Psikologi Mercubuana Yogyakarta. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber saya perihal pertanyaan-pertanyaan seputar psikologi klinis. Berikut saya langsungkan saja untuk mewawancarai narasumber saya. Terus, bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum saya mewawancarai untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mohon memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahma, saya usia 30 tahun dan saya bekerja di bidang pendidikan anak usia dini. Untuk Bu Rahma ya, atau bisa dipanggil Mbak Rahma. Ya, Mbak Rahma. Untuk mewawancara kali ini saya akan mempertanyakan beberapa aspek-aspek tentang tema psikologi klinis. Yang pertama adalah pernahkah atau sering Mbak merasakan stres di usia yang saat ini mungkin ada pencapaian-capaian atau goals tertentu yang belum tercapai atau belum terwujud? Untuk saat ini sih ada beberapa mesti yang kita inginkan, kita cita-citakan ya, tapi belum tercapai. Tapi alhamdulillah selama ini sampai saat ini saya sudah berusaha menerima apa yang saya capai, apa yang saya dapatkan, dan memaksimalkan apa yang saya miliki untuk untuk membuktikan bahwa saya itu bahwa hidup itu nggak harus sesuai dengan cita-cita kita yang lalu gitu loh. Apa yang kita dapatkan saat ini juga kalau kita usahakan maksimal, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Mungkin di usia saat ini ya Mbak ya, mungkin kan kita melihat orang lain ya, mungkin dia usia saat ini sudah mungkin punya rumah atau penghasilan yang tetap, kerjaan yang tetap, atau tabungan yang baik, yang cukup gitu, atau sudah berpasangan atau berkeluarga kayak gitu. Gimana tanggapannya? Kalau itu sih untuk saya ya, saya menyikapinya ya sih sebenarnya terkadang kita stres juga sih ya, lihat teman-temannya mungkin nggak jauh berbeda dengan usia kita, tapi mereka sudah memiliki rumah sendiri, usaha, udah sukses lah di bidang ekonominya. Terus mereka juga banyak yang berpendidikan bagus, apalagi udah tambah berkeluarga. Itu ya gimana ya, mestinya kita manusia biasa, wanita seperti yang lainnya, kita juga punya hati. Ya stres sih ada. Iya sih, stres juga, kadang stres kalau masa-masa misalnya saat masa-masa deket-deket teman kita nikah gitu ya. Misalnya teman kita nikah, kita kok belum sih, kapan ya kita, itu kan mesti kita ya stres ya, meskipun kita nggak luapin sepenuhnya, nggak rasa, kita berusaha untuk meladeni atau menanggapi rasa stres itu, dan menanggapi dari orang-orang sekitar ya. Berusaha sekuat tenaga sih. Iya juga sih ya Mbak ya. Pastinya. Terus kemudian untuk meminimalisir rasa stres sendiri itu, Mbak Rahma itu tuh kayak mempunyai kayak motivasi atau meminimalisir lah, kayak penguat diri gitu biar nggak cuek sih, kayak memalingkan gitu, kayak cuek, nggak terpengaruh sama omongan-omongan orang. Untuk
memotivasi diri ya, biar kita nggak stres gitu ya atas tindakan orang-orang lain. Itu sih emang dari dulu saya tuh bertekad untuk tidak ini untuk masalah pasangan ya, untuk tidak memulai hubungan sebelum pernikahan. Itu udah jadi tekad bulat saya dari usia saya ya masih kecil lah, masih remaja. Jadi sampai sekarang meskipun stres, tapi saya berusaha untuk meyakinkan bahwa Allah itu ada gitu kan. Terus saya untuk menghilangkan stres saya juga, saya sering ikuti itu kajian-kajian ustadz-ustadz yang masya Allah ilmunya bikin hati kita gitu sedikit ya, lebih ini tenang gitu ya. terus jadi kayak meleleh gitu loh kalau lihat kajian-kajian beliau-beliau itu. Dan kalau lihat-lihat ustadz-ustadz gitu kan rasanya ya Allah gitu ya kan. Sebagai penguat juga ya. Nggak apa-apa lah, aku sekarang nggak kayak yang lainnya, daripada tekad bulat saya dari kecil yang menurut saya itu bagus dan sesuai dengan ajaran, itu harus punah, harus hilang karena saya harus berhubungan di luar nikah. Itu kan itu sangat lebih mengecewakan sih buat saya dibanding yang di usia sekarang saya belum mendapat pendamping. Ya juga ya Mbak ya. Selain tentang di usia sekarang yang belum, salah satunya belum dapat pendamping ya, mungkin ada pekerjaan yang orang lain mungkin udah punya pekerjaan yang kita anggap gajinya lebih besar atau sudah kayak tetap atau enak gitu ya, tuh dalam kesetaraan ekonomi itu kayak sudah terangkat gitu ya ekonominya. Itu gimana menurut Mbak sendiri? Kalau saya emang dari dulu ya apa ya, selain saya punya ekonomi yang mapan untuk di bidang ekonomi ya, dulu saya emang dari dulu inginnya jadi guru TK, belajar di bidang belajar dan kuliah di bidang ke anak-anak gitu loh, di bidang anak-anak, pendidikan anak-anak. Karena saya tuh pengen besok kalau berkeluarga saya benar-benar pure menjadi ibu, meskipun nanti kalau emang saya harus berusaha, harus jadi pengusaha juga, tapi saya juga nggak mau menelantarkan anak-anak saya. Saya juga harus bisa mengatur emosi saya, membagi waktu saya antara anak dan juga pekerjaan saya. Jadi saya nggak terlalu itu sih sama teman-teman atau saudara-saudara yang penghasilannya lebih besar, karena emang dari dulu saya kan pengennya jadi guru gitu ya. Intinya pengen jadi guru tuh karena kalau jadi ibu biar saya tuh udah bisa gitu loh, ya nggak sih. Kemudian yang dirasakan Mbak sendiri ya, berdampak nggak sih sama kayak pekerjaan, pola makan atau pola tidur sendiri gitu, melihat mungkin orang lain tuh di usia kita tuh udah sukses, mungkin sukses dalam hal ekonomi atau kehidupan berkeluarga atau sudah mapan atau gimana gitu. Kalau sampai ke pola tidur, pola makan enggak sih ya. Ya mungkin saat-saat tertentu aja nek di pola tidur ya. Saat ya itu tadi, saat teman kita tiba-tiba nikah atau ya semacam itulah, atau saudara tiba-tiba telepon terus tanya kok kita, atau kita main ke main ke tempat saudara, ternyata di antara saudara kita ada yang menyeletup gitu kan, meskipun bukan keluarga inti kita, tapi kan keluarga jauh kan mereka tuh ya gimana ya, mungkin saya nggak tahu sih mereka peduli atau hanya memancing emosi. Saya juga kurang tahu, tapi ya enggak sih kalau sampai itu banget gitu enggak. Jadi cuek gitu ya, enggak terlalu berdampak. Bukan cuek, saya bukan cuek, tapi ya itu tadi, saya memalingkan rasa itu dengan ikuti kajian biar hati saya itu lebih
meleleh gitu, lebih tenang gitu ya. tenang, ya kan, ada motivasi gitu loh. Kalau kajian-kajian itu kan kayak memberikan ini loh, ini Penguat kalau gitu. kalau kamu sekarang tuh, kalau semua nikmat tuh nggak harus kita dapatkan saat itu juga, bisa juga Allah itu menguji kita atau bla 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 bla, seperti yang ustadz masya Allah itulah. Gitu. Kemudian untuk menghadapi semua ini ya Mbak ya, apa namanya, pekerjaan atau capaian-capaian yang mungkin orang lain di usia kita udah tercapai semua, tapi kita nggak semuanya, cuman kita satu tahap mungkin pekerjaan yang tetap, atau mungkin punya tabungan, atau apa ya, yaitu sudah berkeluarga atau gitu. Kira-kira ada support sendiri nggak dari keluarga atau dari teman yang menguatkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan orang lain, atau enggak dari orang lain yang sering membanding-bandingkan nih, kayak umurnya dia udah segini seusia kamu tapi dia udah punya ini kayak gitu. Ada support sendiri gitu nggak? Alhamdulillah ada sih, saya tuh punya kakak laki-laki ya. Yo, alhamdulillah beliau juga paham ya tentang hal-hal seperti itu. Jadi beliau selalu memberi semangat mungkin ya, atau kalau gitu nggak apa-apa, belum waktunya gitu. Ya, alhamdulillah ada ya Mbak Isi. Alhamdulillah ada dan peduli gitu. Iya. Karena support yang paling penting tuh dari keluarga sendiri gitu ya. Betul sekali. Jadi bukan berarti kita cuek ya, tapi kita itu berusaha tidak terpengaruh sama orang lain, karena kita punya goal sendiri dalam hidup kita. Iya, gitu kan. Di betul. usia segini tuh nggak semua capaian atau goal setiap orang tuh sama diwujudkan dan tercapai pas usia itu juga. Iya, betul. Karena iya goal orang masing-masing kan beda. Kalau saya goalnya nikah tanpa berhubungan di luar nikah gitu. Mungkin kalau orang lain ya nggak apa-apa hubungan, ya gimana mau nikah. Mungkin orang lain ya gimana mau nikah kalau nggak pacaran dulu, gimana mau nikah kalau nggak chat-chatan dulu. Tapi kalau saya emang dari dulu pengennya sih gitu ya. Ya semoga aja Allah ridhoi dan ijabah ya. Karena dari kajian-kajian saya ikuti itu ustadz tuh kan menyampaikan bahwa keturunan kita, keluarga kita itu tergantung bagaimana kita di awal pernikahan juga kan. Anak kita nanti kesolehan anak kita, bagaimana kesehatan mungkin anak kita, terus kecerdasan anak kita itu kan juga berawal dari apa ya, proses kita bertemu dengan ya begitulah ya. Mungkin kita udah fokus sama pencapaian kita sendiri ya, cuman kan kita juga nggak bisa mengontrol setiap perkataan orang yang datang ke kita. Jadi kita ya cuman bisa kayak lebih sabar, mawas diri gitu ya, terus kita bisa lebih bisa mengontrol emosi gitu ya. Iya, sip. Begitu. Terus apa lagi Bu? Terus saat ini apa ya, dari semua ini yang saya tanyakan ke Bu Rahma, kesimpulannya kesimpulan dari apa ya, stres sendiri itu tuh apa menurut Mbak Rahma? Stres menurut saya ini bukan untuk saya, maksudnya bukan dari saya. Kalau dari saya kan stres itu ya apa ya, stres tuh kalau saya sebenarnya kalau stres tuh bukan membuat, ya mungkin semua orang gini sama ya, bukan membuat kita semakin merasa pengen dekat sama Allah. Harusnya kalau kita stres pengennya dekat sama Allah, tapi kan kita kadang karena sampai stresnya, terus mungkin setan juga ada goda-godaan, jadi kita pengennya meluapkan kesetresan kita dengan dengerin musik atau nonton atau yang hal-hal yang gitu ya, yang baberli ya. Kalau bahasa kekiniannya healing. Nah, healing, kalau healing nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kan kita ya tahu sendiri lah.
Stres itu jadi gimana ya, susah sih. Stres itu kan orang-orang beda-beda ya. Kalau saya stres ya, kalau saya itu tadi ya, kalau saya stres itu membuat saya rasanya pengen meluapkan apa yang kita rasakan, yang harusnya secara agama itu kita mendekatkan diri, tapi kayak hati kita tuh memberontak gitu loh. Tapi kita harus memerangi ya kan, biar stres itu hilang. Sebenarnya kalau kita berontak itu hilang, itu tandanya stres kita udah hilang gitu kan. Kalau untuk orang-orang umum sih apa ya, saya tuh juga kurang mempelajari sih stres itu apa, tapi pokoknya ya mungkin hilang kendali mungkin. Hilang kendali. Mungkin lebih kayak menarik diri dari pergaulan gitu, terus dia kayak menyendiri gitu, terus mungkin menyendiri kayak introspeksi diri gitu. Bisa jadi. Tapi kalau mungkin ya, kalau menurut saya stres tuh nggak bisa sih buat introspeksi, ya nggak sih? Iya juga. Gimana kita mau introspeksi diri sedangkan kita aja stres gitu, ya kan? Kecuali kalau kita udah menyelesaikan stres kita, atau paling enggak kita berusaha menyelesaikan stres kita dan sekuat tenaga. Setelah itu kita baru introspeksi diri gitu. Kayak kalau anak-anak itu kan kalau mereka lagi tantrum, kita kan nggak boleh langsung kamu nggak boleh gini, harus kita selesaikan hajatnya dulu. Mereka tantrumnya mereka selesaikan dulu, baru nanti kalau mereka selesai tantrum, selesai stresnya, baru kita masuk ke situ pelan-pelan gitu. Sama aja sama orang dewasa ya kan. Jadi perlu ada media untuk meluapkan gitu ya. Iya, luapkan dulu, setelah itu baru cari solusi biar kita keluar dari zona. Oke. Sampai di sini apa pertanyaannya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih sama Mbak Rahma. Sama-sama. Untuk meluangkan waktu untuk saya jadi narasumber untuk tugas kuliah saya. Sama-sama. Semoga Mbak Nika kuliahnya, ilmunya diberkahi dan bisa membawa kebaikan untuk lingkungan dan juga umat lah. Oke Mbak Rama, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian wawancara saya dari narasumber. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.